Kata-kata mutiara Pak Jokowi. Hal yang paling membahagiakan adalah keluarga. Sayangi keluarga apapun perbedaannya. Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas. Saya hanyalah semut yang harus melawan gajah-gajah yang punya segalanya. Pemimpin yang terlahirkan hanyalah mitos, sebab kepemimpinan bagi pemimpin sejati bisa diajarkan dan dibentuk. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah. Otak sebagai sumber pikiran harus selalu terkoneksi dengan hati. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan hasilkan ide-ide besar yang mampu mengubah kehidupan. Kita harus jaga kerukunan antar umat beragama. Kita adalah saudara, satu bangsa, satu tanah air. Mari gotong royong dan terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila. Menghormati guru, seperti menghormati orang tua sendiri. Itulah nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Kita harus bekerja keras agar kartu Indonesia Sehat diterima merata di seluruh Indonesia. Kesehatan itu sangat penting. Penyebaran berita bohong dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Jadi ya hati-hati. Entah motifnya ekonomi, motif politik tidak boleh seperti itu. Kita tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita. Hukum jangan sampai bisa diperjualbelikan. Jangan diperdagangkan. Jangan lupakan bahasa ibu. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita, Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun. Tanpa perdamaian, tidak akan ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan lestari. Masa depan terbentang di hadapan kita sebagai kesempatan dan tantangan. Kita akan tetap melaju di dunia yang kian cepat berubah. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Keindahan alam Raja Ampat yang selalu memanggil-manggil untuk kembali. Dalam setiap helaan napas diplomasi Indonesia, ada keberpihakan terhadap Palestina. Setiap regulasi adalah pisau bermata dua, bisa jadi objek transaksi dan korupsi. Pangkas regulasi yang membebani masyarakat. Saya tak mungkin berdiri di sini, tak akan menjadi seorang presiden, tanpa didikan mereka. Menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia artinya kita harus menjadi yang terdepan pula dalam pengelolaan. Dana yang mengalir semakin besar ke daerah, ke desa, seharusnya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan. Kita semua sama, kita ingin membawa negara kita, Indonesia ini, ke gerbang kemajuan. Membawa negara berkembang ini menjadi negara maju. Kebijakan apapun itu, selalu perlu waktu untuk pembelajaran. Tapi arahnya jelas. Jangan ada lagi pihak yang memanas-manasi proses pemilihan kepala daerah sehingga timbul keresahan di masyarakat. Yang rugi nanti rakyat sendiri. Kalau perbatasan tidak dibangun, kita jadi minder. Sekarang tidak boleh minder lagi, kita sudah lebih baik. Tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok Nusantara tidak menikmati aliran listrik.
Tidak mungkin kita menjadi negara yang kompetitif ketika biaya logistik kita mahal. Tidak mungkin kita menjadi poros maritim dunia kalau kita tidak mempunyai pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Agama dan negara harus dapat berjalan beriringan dan saling memperkukuh, bukan untuk saling dipertentangkan. Pendidikan adalah jalan panjang yang ditempuh sebuah bangsa yang menghadapi tantangan untuk membangun identitas, karakter dan martabatnya. Dengan kerja keras, terampil dan produktif, kita harus memastikan bahwa hidup kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok lebih baik dari hari ini. Melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, berbicara dengan suara kita. Pemimpin rakyat lahir dari rakyat. Untuk perempuan-perempuan Indonesia, para ibu bangsa, mari terus menggelorakan semangat juang Ibu Kartini. Semangat juang untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan memajukan generasi penerus. Agama dan negara itu beriringan, tidak bertentangan. Negara memberikan perlindungan dalam berkeyakinan, dan agama memberikan panduan ilahiyah dalam berperilaku dan bermasyarakat. Sebagai negara besar dan majemuk, kita punya modal kuat, persatuan. Dengan persatuan itulah kita berani menghadapi segala tantangan dan kesulitan, seberat apapun. Demi tetap berkibarnya sang merah putih, para pahlawan telah mengorbankan nyawa. Kami wakafkan hidup ini untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Atas nama cinta, betapa sebetulnya saya ingin memeluk saudara-saudara semua, dalam sebuah pelukan, satu Indonesia. Hanya dengan kebersamaan yang kuat, gandeng tangan yang erat, kita bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Bersama menyongsong kemajuan dengan optimisme dan tekad untuk berubah. Kalau kita tidak pernah turun ke bawah, tidak bersentuhan kulit dengan rakyat, bagaimana kita bisa merasakan keluhan rakyat? Perjuangan belum berakhir. Kita semua masih mengemban tugas sejarah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang terbebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang. Pembajakan yang terus-menerus sudah lama. Pemain besar yang harus diselesaikan, bukan yang jualan di trotoar. Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Untuk para petani, para nelayan, para buruh, untuk para guru, dokter, pegawai negeri, TNI, Polri, seniman, pekerja kreatif, pengusaha kecil menengah, besar, baik anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini. 5, 7, atau 10%, bukan itu saja masalahnya. Ekonomi itu tidak sekadar bertumbuh.